Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Jumat 12 Agustus, Pekan Biasa ke-19. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, Yesus mengajarkan dan meneguhkan sakralitas perkawinan. Yesus kembali ke rencana semula Allah sebagaimana dalam penciptaan. Itu ditekankan Yesus sehubungan dengan pertanyaan kaum Farisi. Apakah boleh menceraikan istri? Yesus berkata tegas, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, perkawinan itu sungguh sakral di mana Allah hadir, dan itu atas rancangannya. Dan gereja mengangkat martabat perkawinan itu menjadi salah satu dari 7 sakramen gereja. Perkataan Yesus dan ajaran gereja Katolik mengakukan nilai luhur perkawinan. Setiap orang harus memandang perkawinan sebagai panggilan dan perutusan dari Allah. Ditegaskan bahwa perkawinan itu ikatan batin antara seorang pria dan wanita untuk saling membahagiakan dan terarah pada kelahiran anak. Dan inilah keluhuran perkawinan itu. Keluarga adalah persekutuan dalam cinta. Persatuan menjadi satu. Maka perkawinan adalah panggilan suci di mana Allah terlibat. Sekaligus dinyatakan bahwa hidup selibat karena kerajaan Allah adalah panggilan dan rahmat Allah. Kasih Allah itulah fondasi utama
yang membuat keluarga dan hidup perkawinan tetap kokoh dan kuat. Keluarga merupakan contoh nyata persekutuan kasih. Ya Bapa, semoga kasih-Mu senantiasa mengalir dalam hidup kami dan memampukan kami untuk membangun keluarga menjadi komunitas kasih. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Begitulah berkat Tuhan dengan berlimpah ruah turun ke atas mereka kini dan selamanya. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.